Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya Dondi Pangestu dan rekan kelompok saya Mas Habib Imaduddin di mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Darojat, kami akan mempresentasikan salah satu eh, sub bab pembahasan terkait dengan Islam dalam perspektif Muhammadiyah pada poin paradigma Islam berkemajuan untuk patient safety. Di sini judul yang kami angkat adalah mengintegrasikan nilai al-ma'un dan tajdid dalam mencegah medication error di rumah sakit. Ya, sebelumnya kita perlu ketahui terkait definisi Islam berkemajuan atau din al-hadarah. Agama peradaban Islam berkemajuan memandang Islam sebagai din al-hadarah, yaitu agama yang membawa nilai-nilai untuk membangun peradaban manusia yang utama. Rahmat semesta atau rahmatan lil alamin. Kehadiran Islam harus membawa rahmat bagi semesta alam, menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus dengan membawa ajaran Islam. Maka Islam di sini sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi alam, bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Atau dengan kata lain, rahmat adalah dapat diartikan dengan sebagai kasih sayang. Jadi diutusnya Nabi Muhammad di sini adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada umat manusia, yaitu kaitannya dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Relevansinya dengan rumah sakit, bahwa rumah sakit itu bukan sekedar institusi bisnis, ya apalagi kita sebagai orang Islam untuk rumah sakit juga sebagai ladang ibadah begitu. Rumah sakit ya sebagai manifestasi Islam yang solutif dan fungsional menjaga nyawa manusia. Jadi tidak hanya sekedar institusi yang berfokus hanya bisnis saja ya. Ya. Eh, Nilai-nilai rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Muhammadiyah eh, sebagai salah satu amal usahanya adalah adanya rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Ya, di sini dijelaskan misi RSMA ya pada prinsipnya adalah memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban misi dakwah dan tajdid di bidang kesehatan. Ya, jadi RSMA ini tidak hanya sebagai institusi pelayanan kesehatan saja, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan tajdid Muhammadiyah dan Aisyah. Artinya bahwa setiap pelayanan kesehatan yang diberikan itu berlandaskan pada nilai-nilai Islam, profesionalisme, serta semangat pembaruan tajdid untuk menjawab tantangan kesehatan di masyarakat gitu. Lalu terkait mutu dan akreditasi, RSMA berkomitmen memenuhi standar akreditasi. Ini tentunya kaitannya dengan mencegah medication error ya, kayak judul yang kita angkat tadi. Kemudian juga RSMA berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dan layanan jejaring nasional. Kemudian budaya keselamatan pasien. Nilai Islam dalam hal ini amanah, kemudian tadi rahmatan lil alamin, ini diwujudkan dalam Zero Harm, laporan insiden, komunikasi efektif, dan layanan yang menghormati
martabat pasien. Ya, asuhan kefarmasian juga disebutkan di standar pelayanan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah sesuai SIR SMA edisi kedua tahun 2025 ini yang terbaru. Asuhan kefarmasian Islami ini ditujukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan dengan edukasi sebagai berikut. Yang pertama, obat-obatan merupakan sarana untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, "Ma arsalallah ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Jadi obat-obatan di sini merupakan sarana kesembuhan dari Allah. Jadi Allah itu ya ini juga salah satu rahmatnya Allah yang menurunkan penyakit itu bersamaan dengan obatnya gitu. Jadi di sini kita juga menanamkan nilai-nilai tauhid ya kepada pasien, di mana obat-obatan ini sebenarnya adalah sarana ya, hanya sarana saja, sedangkan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jadi di sini kita juga salah satunya menanamkan nilai-nilai tauhid kepada pasien dalam mengedukasi eh, terkait pengobatannya sebagai seorang farmasi dalam memberikan asuhan kefarmasian tadi. Lalu yang kedua, tertib menggunakan obat-obatan sesuai aturan agar memperoleh manfaat yang optimal. Juga mencegah medication error juga ya kaitannya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan cukup banyak ayat yang menyebutkan tentang tawakal ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun misalnya di dalam surat Ibrahim. Jadi kita di sini tertib menggunakan obat-obatan juga ini salah satu upaya ya, dan upaya itu juga perlu juga dibarengi dengan tawakal tadi. Lalu yang ketiga adalah pentingnya berdoa mohon kesembuhan dan caranya. Jadi di sini terkumpul tiga aspek penting ya dalam pengobatan pasien, mulai dari berdoa, kemudian usaha tadi ya, menggunakan obat-obatan sesuai aturan, dan disertai dengan tawakal. Jadi memang di sini selain Rumah Sakit Muhammadiyah sebagai penyelenggara kesehatan juga sebagai sarana dakwah juga. Lalu standar PRSMA 4.2 juga disebutkan, tadi 4.1 yang 4.2 disebutkan bahwa obat yang digunakan itu yang memiliki halal, yang halal obat itu yang halal. Dalam hal tidak tersedia yang halal, maka yang non halal juga dapat digunakan dalam kondisi yang darurat. Ya, dalam kondisi yang darurat. Ya, syarat-syarat kondisi darurat itu juga dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga saja. Lalu yang kedua, tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Yang ketiga, kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badan. Yang keempat, keharaman yang ia lakukan tidaklah menzolimi orang lain. Dan yang kelima, tidak melakukan dengan melewati batas, yakni cukup sekedarnya saja untuk menghilangkan mudarat. Jika terkumpul padanya lima syarat tersebut, maka obat yang tidak halal pun masih bisa digunakan. Tapi pada prinsipnya adalah tetap menggunakan obat yang halal selama masih ada masih mungkin. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Habib waktu dan tempat, dipersilakan. Masih di mute ya, Mas? Baik, terima kasih Mas Dondi. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Yang pertama terkait dengan teologi Al-Ma'un dan keselamatan pasien. Jadi teologi pembebasan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un sebagai teologi transformatif untuk membebaskan kaum duafa atau lemah dan mustadafin itu artinya tertindas. Jadi siapa duafa di rumah sakit?
Jadi kaum duafa di rumah sakit itu adalah pasien karena pasien itu adalah kelompok rentan di sini. Dia tidak berdaya untuk melawan penyakit, kemudian juga yang mempunyai resiko terjadinya kesalahan medis karena bentuknya pasif. Jadi pasien hanya bisa menerima. Yang aktif adalah kita sebagai tenaga kesehatan, tenaga kefarmasian. Mereka pasien tersebut itu menyerahkan. Jadi pasien dan keluarga pasien itu menyerahkan keselamatan nyawanya kepada sistem pelayanan kesehatan. Jadi mereka sudah mempasrahkan kepada tenaga kesehatan untuk apapun dilakukan untuk dirinya seperti itu. Jadi itu kita harus menjaga amanah tersebut, amanah sebenarnya dari Allah ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita yang mempunyai ilmu di situ. Kemudian untuk implementasinya, yaitu karena kita farmasi itu lebih ke mencegah medication error. Jadi kita dengan mencegah medication error adalah itu merupakan suatu bentuk nyata menolong kaum yang membutuhkan pertolongan. Jadi bukan sekedar ritual ibadah mahdoh saja. Seperti itu. Next, Mas. Oke. Kemudian adalah tajdid. Jadi di sini dinamisasi untuk mencegah medication error. Ja- Jadi makna tajdid itu sendiri, itu tajdid dalam Muhammadiyah itu mencakup dua dimensi. Yang pertama adalah purifikasi atau pemurnian. Itu artinya adalah kita harus meluruskan niat pelayanan semata-mata untuk ibadah. Ini secara ikhlas. Kemudian yang kedua itu dinamisasi, peningkatan atau modernisasi. Jadi kita memperbarui cara kerja dalam urusan duniawiyah. Ini bentuknya muamalah ya, agar sesuai perkembangan zaman. Jadi untuk dinamisasi kita harus upgrade dan update ilmu dan teknologi. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya medication error. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar medication error itu minim seperti itu. Terus anti stagnasi. Jadi eh, kita kan topiknya di Islam berkemajuan. Jadi Islam berkemajuan itu menolak sikap jumud. Jadi tidak anti perubahan. Kita harus menerima perubahan selagi itu tidak melanggar syariah. Ini mempertahankan cara lama, cara kerja lama yang berisiko tinggi itu bertentangan dengan semangat tajdid seperti itu. Kemudian Mas, nah untuk aplikasi tas dalam farmasi rumah sakit itu seperti apa? Jadi ada inovasi ya, jadi ada inovasi sistem. Jadi kita menggunakan akal pikiran yang suci, yang murni, pure common sense, dan ilmu pengetahuan untuk menciptakan sistem yang aman. Jadi untuk contoh konkretnya yang sudah dilakukan ya. Ini apalagi target 2026 itu seluruh pelayanan itu harus terintegrasi secara elektronik. Seperti itu. Ini untuk yang nomor satu, penerapan elektronik prescribing. Jadi perlu kita tahu masa-masa sebelum tahun 2018 itu semua resep tidak ada yang elektronik, jadi manual. Dan mayoritas tulisan dokter itu sulit dibaca. Dan itu yang salah satu penyumbang penyumbang terjadinya medication error terkait dengan kesalahan membaca resep. Seperti itu. Dengan adanya electronic prescribing ini diharapkan mampu mengurangi terjadinya kejadian kesalahan medication error seperti itu. Kemudian yang kedua itu terkait dengan penggunaan barcode scanning. Jadi dengan adanya barcode scanning itu eh, diharapkan itu karena ini kode ya sudah di code itu tidak ada kesalahan pemberian obat. Jadi obat-obat itu sudah sesuai semuanya antara itemnya, mungkin dosisnya, kemudian rute pemberian dan lain-lain itu harus sesuai. Jadi dengan adanya bantuan sistem ini kita tidak menolak karena untuk mempermudah dan tujuan yang lebih baik itu kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian untuk contoh konkret yang ketiga
yaitu sistem double check. Sebenarnya untuk double check ini sudah kita lakukan sebelum era-era yang sekarang. Cuma karena keterbatasan SDM itu sering tidak dilakukan double check karena harusnya antara yang menyiapkan obat kemudian menyerahkan, sebenarnya ada lagi, nggak cuma double check ya, harusnya yang nyiapin kemudian nanti ada yang ngecek lagi, kemudian sebelum penyerahan itu juga dicek lagi. Jadi tidak sampai ke pasien seperti itu. Untuk tujuannya sebenarnya semua itu dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang presisi atau ihsan dan meminimalkan terjadinya human error seperti itu. Next. Kemudian untuk makosid syariah, hifz an-nafs. Ini adalah menjaga jiwa. Jadi mandat ilahi itu kita menjaga keselamatan pasien adalah implementasi dari tujuan syariat, yaitu makosid syariah. Khususnya itu menjaga jiwa, hifz an-nafs. Jadi untuk peran apoteker sendiri itu kita menerapkan prinsip-prinsip tujuh benar untuk mencegah medication error tadi dengan bantuan teknologi tentunya. Dan tetap kita harus cross check, jangan 100% kita percaya dengan teknologi karena namanya teknologi adalah ciptaan manusia. Jadi tidak 100% benar. Jadi masih ada peluang terjadinya error. Jadi kita harus tetap mengecek. Ini nomor satu ya, tetap yang pertama adalah benar pasien atau tepat pasien. Jadi walaupun sudah bentuknya itu sudah kan biasanya pasien sekarang bawanya barcode juga ya. Nah itu kita harus cek juga konfirmasi ulang apakah pasien tersebut benar namanya itu, tapi dengan pertanyaan terbuka. Seperti itu. Tidak kita menanyakan jangan hanya nama jenengan Ahmad ya, jangan itu. Mohon maaf namanya siapa itu, kemudian alamatnya mana, minimal ada tiga sih yang selain nama sama alamat ada juga tanggal lahir, misalkan tanggal lahir nggak hafal usianya seperti itu. Misalkan lebih bagus lagi ada nomor rekam medis seperti itu. Kemudian yang nomor dua itu terkait dengan benar obat. Jadi kita walaupun sudah dibantu oleh teknologi terkait dengan barcode scanning tadi, kita memastikan lagi sebagai kita kan sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Jadi lebih sempurna daripada teknologi itu sendiri. Jadi kita tetap harus mengecek yang tadi sudah di-scan itu obatnya itu apakah sudah betul, itemnya itu sudah betul. Itu. Selain tadi pasien sudah benar, kemudian dipastikan lagi benar obatnya betul tepat. Kemudian selain obatnya juga dosisnya. Apakah misalkan allopurinol ini yang 100 atau yang 300, amlodipin yang 5 atau yang 10, itu harus kita sebagai apoteker harus benar-benar memastikan ketepatan dosisnya. Selain itu, misalkan untuk anak-anak, jadi di sini yang paling rentan adalah anak-anak dan lansia. Selain itu juga untuk kondisi khusus seperti untuk pasien gagal ginjal, itu yang membutuhkan penyesuaian dosis. Kemudian untuk pasien-pasien apa namanya dengan gangguan hati, itu kan juga memerlukan namanya penyesuaian dosis. Itu uh, uh, mengeceknya. Walaupun secara resep sudah betul, tapi kalau misalkan ternyata dosisnya perlu penyesuaian, kita harus konfirmasi ke dokternya. Nomor empat adalah benar rute pemberian. Ini benar-benar harus dipastikan karena ini benar-benar terjadi. Misalnya contohnya sebenarnya harusnya dinebul, ternyata diinjeksi. Itu sangat vital sekali. Itu kita harus tidak cuma fokusnya hanya misalkan ini diminum atau obat luar seperti itu saja, tapi tidak. Ini rute pemberian juga berpengaruh karena untuk obat-obat apalagi obat-obat injeksi itu kan bioavailability-nya itu hampir 100%, mendekati 100% daripada obat-obat yang oral yang harus melewati fase itu absorpsi, kemudian apa namanya distribusi metabolisme dan ekskresi ACME. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah waktu pemberian. Itu juga apoteker harus mengecek benar-benar apakah ini harusnya di sebelum makan, saat makan, atau apa namanya setelah makan, ya gitu. Jadi agar selain meminimalkan terjadinya
medication error, kita juga harus meminimalkan resiko terjadinya efek samping. Kemudian selain itu, semua yang kita lakukan harus kita dokumentasikan. Jadi apa sebenarnya untuk di bagian dokumentasi, jadi apa yang kita lakukan itu harus kita catat. Apa yang catat itu yang kita lakukan seperti itu. Harus sesuai SOP. Kemudian benar informasi apa yang kita informasikan ke pasien harus dipastikan betul. Jangan sampai uh, miss penyampaian kayak gitu. Dan kita sesuaikan dengan bahasa pasien. Kemudian ini ada uh, firman Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika kadabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs bighairi bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa akan nama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun. Wallahu a'lam. Yang artinya, oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak yang di antara mereka setelah itu melampaui batas ilmu. Jadi intinya itu barang siapa kita kan di sini fokusnya ke menjaga jiwa. Dengan apa? Dengan mencegah medication error. Jadi itu bukti bahwa kita sebagai apoteker, sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga kefarmasian itu memelihara kehidupan manusia dengan mencegah medication error. Jika medication error tersebut terjadi, itu akan membahayakan nyawa pasien, nyawa dari manusia itu sendiri. Next. Kemudian ada etika kolaborasi. Ini bentuknya musyawarah dan aman. Jadi musyawarah atau syuro. Muhammadiyah itu menjunjung tinggi nilai musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi karena kita bekerja itu sekarang kan untuk pelayanan kesehatan itu tidak hanya yang dulu kan fokusnya hanya bisnis saja. Kita sekarang itu adalah patient care. Jadi fokusnya ke pasien. Jadi untuk ada bentuk kolaborasi. Jadi yang tadinya fokusnya hanya ke bisnis dan itu hanya dokter saja, sekarang pasien itu di tengah-tengah. Kemudian kita sebagai tenaga kesehatan kita yang mengelilingi pasien. Jadi kita mempunyai kolaborasi aktif, punya peran masing-masing antara dokter, itunya dokter mendiagnosis, kemudian nanti perawat yang akan merawat dan memberikan instruksi dari dokternya. Kemudian untuk masalah obat itu adalah tugas dari kita sebagai apoteker. Jadi itu nanti yang sudah apa namanya menangani terkait dengan gizi gizi untuk diet ya diet untuk pasien itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan tenaga kesehatan lain seperti itu. Jadi itu adalah suatu bentuk kolaborasi aktif antara tenaga kesehatan profesional. Semua itu kalau terjalin dengan baik, dimusyawarahkan, kemudian saling menjaga amanah, maka insya Allah medication error itu akan uh, tidak terjadi atau semakin minim. Dan kita hilangkan ego masing-masing. Karena misalkan zaman dulu hanya dokter saja yang merasa yang paling berperan. Sekarang kita semua berperan. Siapapun profesinya mempunyai peran penting dalam uh, efikasi dalam proses penyembuhan pasien. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kita sebagai manusia itu yang diamanahkan oleh Allah untuk
menyembuhkan pasien tersebut seperti itu. Jadi tetap yang memberikan kesembuhan bukan kita. Kita hanya berusaha dengan ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh Allah, kayak gitu. Jadi tidak ada ego lagi secara sektoral yang bisa membahayakan pasien. Kemudian amanah itu adalah kepercayaan pasien, kepercayaan keluarga pasien. Jadi jadi amanah itu harus kita jaga dengan kompetensi dan kejujuran profesional. Next, Mas Dundi. Kemudian ini terkait dengan amal ilmiah dan ilmu dan yang amaliyah. Ini di Muhammadiyah itu istilah yang sering sekali kita dengar. Jadi kita integrasikan ilmu dan amal. Islam berkemajuan itu menekankan bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Islam harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu aksi nyata, bukan hanya teoritis saja. Jadi dua, dua itu penting mana? Penting semua. Jadi kita punya ilmu tapi tidak diamalkan itu tidak tidak akan ada gunanya. Tapi kita punya amal, tapi kita punya amal tapi tanpa ilmu itu suatu hal yang tidak dibenarkan karena akan menyesatkan seperti itu. Untuk edukasi pasien itu kita apoteker itu memberikan konseling obat jelas kepada pasien itu merupakan dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Untuk apa? Untuk menjamin keberhasilan terapi dan keselamatan pasien. Selanjutnya, dan dari yang disampaikan Mas Doni dan dilanjutkan saya itu apa sebenarnya kesimpulannya dalam topik ini? Sebenarnya dari paradigma tetap lebih ke patient safety. Patient safety atau keamanan pasien itu mandat teologis dari Al-Maun dan profesional. Kemudian sikap apoteker berkemajuan itu harus memiliki mental tasdid. Kita itu tidak menolak adanya apa namanya ilmu yang update seperti itu. Ada perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, kita itu harus mengikuti itu. Yang penting sesuai syariat. Kita harus selalu ingin memperbaiki sistem. Misalkan tadinya medication errornya banyak, kita harus mencari sebenarnya miss-nya itu di mana. Terus jangan ada blaming, jangan saling menyalahkan. Tapi kita perbaiki bareng-bareng karena kalau apoteker itu atau farmasi itu egois, maka semua akan egois. Jadi kita harus merangkul, merangkul semua tenaga kesehatan untuk bareng-bareng. Misalkan hanya apoteker saja yang menjaga, apakah bisa medication error itu tidak terjadi? Nggak mungkin. Karena kita itu untuk bekerja ini bentuknya sistem. Jadi bisa saja kesalahan itu terjadi di non-farmasi. Tapi tetap obat itu adalah eh, tugas dari kita sebagai apoteker. Dengan adanya itu, kita nanti akan tercapainya ihsan, bekerja sempurna. Dan tujuan akhir dari semua itu agar terwujudnya pelayanan kefarmasian yang rahmatan lil alamin, bermutu dan menyelamatkan. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke Mas Dundi. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Mas Habib. Penjelasannya luar biasa ya. Jadi pada intinya adalah bahwa kita sebagai seorang umat Islam ya, apalagi profesinya adalah sebagai salah satu tenaga kesehatan, apoteker begitu. Pencegahan medication error ini tentunya bagian dari amanah ya yang perlu kita wujudkan begitu ya. Ketelitian, kejujuran, kepedulian kepada pasien. Ini sebagai ini juga sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Islam. Dengan niat yang lurus, ya kita berharap bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini bukan hanya semata-mata mencari rezeki, ya, tapi juga dalam dalam rangka eh, sebagai bentuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejadian-kejadian medication error ya. Jadi mungkin juga bisa disarankan untuk setiap paginya ya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlindung dari eh, mudah-mudahan jangan sampai ada medication error seperti itu. Kemudian juga kita berusaha dan kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, ada sedikit tambahan mungkin dari Mas Habib atau sudah dicukupkan saja?
Sudah cukup Mas Dondi. Baik. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.